Halo sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara, kita sekarang bakal balik lagi bahas tentang dasar sila Bandung dan kelanjutannya sekarang masuk ke sila 5. Narasumbernya juga beda lagi. Nah, ini ada Pak Desmond. Pak Desmond ini kurator. Ya, kurang Kurator lebih. di Museum KA sekaligus dosen juga ya Pak ya. Dosen di apa aja? Di beberapa perguruan tinggi. Oh ya, beberapa perguruan tinggi. Pokoknya seperti itulah. Jurusan HI ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Gitu. Nah, ini yang agak berat nih. Maaf ya teman-teman karena jujur aja bahasa Inggrisnya aneh. Ini tentang sila kelima, respect for the rights of each nation to defend itself singly or collectively in conformity with the Charter of the United Nations. Kalau bahasa Indonesianya, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Nah, pertama-tama kenapa ya bahasa Inggrisnya tuh agak aneh gitu, Pak? Iya, saya pernah berapa kali menyaksikan respon pengunjung internasional kalau nonton film pas bahasa itu tuh. Ada salah satu yang menarik, mereka mungkin mengatakan bahwa itu bahasa Inggris tahun 50-an katanya kayak gitu. Bahasa hukum dalam bahasa Inggris tahun 50-an. Itu yang pernah saya dengar dari mereka. Ya kebetulan jadi gini ceritanya teman-teman. Ketika saya baca versi bahasa Indonesianya juga memang bahasa Indonesianya agak aneh, mungkin double translate atau gimana. Terus kata teman-teman itu enaknya pakai yang baca yang bahasa Inggris. Ketika baca bahasa Inggrisnya kok gini juga gitu. Jadi saya harus ngulang beberapa kali bacanya dan untuk bisa memahami itu gitu. Makanya kenapa tadi saya selalu bacain bahasa Indonesianya plus bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sila kelima ini apa sih yang mendasari lahirnya sila kelima ini? Ya, sebenarnya simpel aja. Waktu itu negara yang datang ke Bandung, total kan 29 negara. Nah, dari 29 negara itu ada 15 negara yang sudah terlanjur bergabung ke kelompok militer. Sedangkan Konferensi Asia Afrika awalnya tidak mendukung kalau misalnya negara itu masuk ke kelompok aliansi militer, misalnya seperti NATO yang sekarang kita dengar dalam cerita berita akhir-akhir ini. Nah, jalan tengahnya itu adalah keluarnya sila 5 itu aja. Jadi boleh kalau misalnya Anda tidak mampu mempertahankan keamanan sendiri, dipersilahkan untuk bergabung dengan negara lain, aliansi militer lain, dan itu ternyata terdapat pada pasal 51 Piagam PBB. Akhirnya dimasukkan ke dalam sila kelima dasar sila Bandung. Itu inisiatornya siapa ya? Nah, ini perdebatannya panjang dari hari Jumat tanggal 22 April 1955 tidak ketemu kesepakatan sampai hari Minggu tanggal 24 April ya, dari 22 hari Jumat sampai 24 April hari Sabtu tahun 55. Karena yang tadi yang 15 negara itu seolah-olah ini ada juru bicaranya, namanya Perdana Menteri Mohammed Ali Bogra. Beliau Perdana Menteri Pakistan. Dia bilang kalau cuman niat baik saja untuk berdamai kayaknya kurang. Gimana kalau misalnya diizinin dong kami bergabung dengan salah satu aliansi militer yang ada. Nah, dia mengusulkan waktu itu yang namanya 7 pilar hidup berdampingan secara damai. Sebelumnya ada kelompok negara yang jumlahnya 14 meyakini bahwa perdamaian dunia ini atau keamanan negara hanya bisa dicapai dengan cara niat baik, kerjasama, seperti itu. Nah, ini seolah-olah juga ada juru bicaranya, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Itu yang disebut dengan 5 pilar peaceful coexistence, atau hidup berdampingan secara damai. Yang pertama itu adalah kurang lebih isinya adalah menghargai kedaulatan dan teritorial. Yang kedua, tidak boleh mengagresi. Yang ketiga, tidak boleh ikut campur dalam urusan internal masing-masing.
Yang keempat, peace and mutual benefit, katanya, damai dan keuntungan bersama. Nah, kalau itu bisa dicapai 1-4, maka akan terwujud yang namanya peaceful coexistence. Kata Pakistan, tambahin lagi 2 dong. Nah, yang 2 itu apa? Nah, itu tadi yang keenam, yang barusan dibaca sama Kang Balki. Respect for the right of each nation to defend itself singly or collectively in conformity with the United Nations Charters. Yang keenam katanya. Yang ketujuh adalah settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation, conciliation, arbitration, as well as judicial settlement or the other party's own choice in conformity with the charters of the United Nations Charters. Jadi segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara damai intinya. Boleh milih negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian melalui pengadilan internasional. Atau juga boleh kesepakatan antar yang konflik itu. Sampai akhir persidangan itu nggak ketemu sebenarnya antara cara pandang yang 5 sama yang 7. Akhirnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo itu mengusulkan supaya diterima yang ke-6 itu. Masuklah jadi sila kelima. Oh, gitu. Jadi alat juga ya kalau yang 5 ini. Alot karena kalau dibawa pulang ada beberapa negara yang sudah terlanjur, terus bagaimana dia sudah tanda tangan kerjasama aliansi militer misalnya seperti Filipina, Thailand, Turki, itu sudah sebelum datang kemari mereka sudah ada kerjasama aliansi militer. Turki itu NATO. Turki ikut SENTO bagian dari NATO. Oh, SENTO bagian. Kalau di Asia Tenggara, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Ada Filipina, ada Thailand, itu ikut NATO juga. Oh, ikut NATO juga. Oke. Ternyata nggak sesimpel itu juga ya. Urusan perdamaian saya kirain cuma adanya NATO doang. Ternyata ada apa tadi? SENTO. Ada SENTO, ada SEATO. Gitu. Ya. Dan itu masih pada ada nggak sih? Kalau SEATO udah bubar, nah itu gantinya itu ada namanya tuh FPDA kalau di Asia Tenggara ini. Jadi ada Defense Agreement, perjanjian pertahanan untuk 5 negara di kawasan Asia Tenggara. SENTO udah bubar, udah nggak ada lagi. Oh, berarti tinggal NATO aja? Tinggal NATO sendirian. Oh, oke. Di sana ya, di Atlantik. Ya. di bagian utara. Di tempat lain ada lagi juga apa namanya gitu. Ini menarik karena isunya juga isu-isu apa ya? Perdamaian, konflik gitu. Jadi saya harus agak hati-hati ini bawainnya gitu, takut salah ngomong. Karena gimana ya, kita biasa ngomong blak-blakan. Kalau ini urusannya dengan negara lain kayaknya harus agak hati-hati gitu. Ya, apalagi ada identitas negara yang kadang-kadang juga masih sensitif sampai sekarang. Iya gitu, dan mungkin itu dari sisi historisnya ya. Nah, mungkin aspek rasionalisnya gimana sih dari sila kelima itu? Aspek rasionalisnya itu hari ini kan harus ada relevansinya. Iya. Apa yang terjadi di Eropa Timur sekarang ya, gitu kan, kalau jemput negaranya pasti udah pada tahu semua. Iya. Nah kan apapun yang terjadi di krisis perdamaian di Eropa Timur ini kan sebenarnya adalah contoh bahwa tidak semua negara di dunia 198 negara inilah, anggaplah contoh, punya kekuatan yang sama kan gitu. Ada yang geografinya kecil, ada yang sedang, ada yang luas, ada yang jumlah ekonominya juga kecil, sedang, dan besar gitu. Nah itu kan sangat mempengaruhi kemampuan sebuah negara untuk menjamin keamanan dirinya. Kalau misalnya dia bertetangga dengan, misalnya negara A bertetangga dengan negara besar, nah, maka perilaku negara A ini kan akan dilihat seberapa besar dia dibanding dengan tetangganya itu. Kalau tetangganya lebih besar daripada dia, maka perilakunya kan akan ada kemungkinan 2, dia berbaik-baik dengan tetangganya, atau dia tadi seperti pasal 51, saya ikutan deh sama teman saya yang di sana, fakta misalnya, traktat gitu. Jadi hal itu ya boleh gitu, karena dalam piagam PBB kan ada pasal 51, silahkan gitu. Karena diakui rasional, itu adalah pilihan rasional. Kalau Anda nggak sanggup sendiri, boleh gitu untuk bergabung dengan yang lain sampai Anda merasa aman, tidak terganggu atau tidak merasakan yang disebut dengan efek getar dari negara tetangganya yang besar sekali gitu. Kalau secara geografi kan kita lihat, misalnya ada 3 negara besar lah di dunia gitu ya. Ada yang di
di Asia Pasifik ini ada dua. Kita perhatikan perilaku negara tetangganya, misalnya Meksiko kan gitu ya. Iya. Terus gitu, apalagi Vietnam, Laos, Kamboja, Nepal, Bhutan, kan dia bertetangga bukan dengan negara yang setara dengan dirinya. Di utaranya itu kan ada yang kekuatan lebih gede lagi dari dia gitu kan. Terus sama di Eropa Timur juga, dari Ukraina sampai Belarus itu kan ukurannya kan tidak sebanding dengan tetangganya yang apalagi besar. udah dekat utara, Ya, Latvia, ya, Lithuania, gitu. Estonia gitu ya. Skalanya beda ya. Ya, nah jadi itu yang diakui gitu kan. Silakan kalau memang mau Anda merasa pilihannya mau berbaik-baik dengan tetangga Anda yang lebih besar, silakan diakui menurut piagam PBB. Tadi kan ada peace and mutual benefit katanya kan. Atau Anda ingin bergabung dengan kekuatan lain, singly or collectively kan, mempertahankan diri juga boleh. Itu rasionalnya kalau sekarang. Oke, itu di zaman sekarang ya seperti itu ya. Kalau di specific case nih, urusan Asia Afrika gitu, ada nggak contohnya apa Pak? Nah, Asia Afrika ini kan kalau dilihat dalam yang barusan kita bahas di sila kelima ini hampir, saya nggak tahu berapa persen ya, dari sekarang kan jumlahnya 109 ya. 109 negara Asia dan Afrika ini, itu kan ada yang bertetangga juga dengan raksasa-raksasa ini gitu kan. Iya. Di Asia Tenggara saja tadi kan ada yang sudah kita sebut, ada beberapa negara. Kemudian India bertetangganya dengan siapa kayak gitu. Nah, yang menjadi kepedulian negara-negara Asia Afrika itu memang mereka lebih mengedepankan pada pilihan yang disebut dengan peaceful coexistence, yang 5 prinsip. Yang contohnya itu misalnya kalau di ASEAN ini ada yang namanya ASEAN Security Community. ASEAN Security Community ini kan salah satunya itu mereka berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di antara perbatasan mereka dalam hubungan kerjasama mereka dengan cara-cara perdamaian gitu. Ada yang dulu namanya ZOPFAN, Zone Peace Friendship Anti Nuklir misalnya seperti itu. Iya pernah dengar tahun 80-an. Iya, tahun 80-an itu terkenal sekali. Dulu ada pelajaran PMP yang bahas itu, ZOPFAN gitu. Nah, itu jadi negara-negara Asia Afrika kan berangkat dari Dasar Bandung itu tidak mau terlibat pada pusaran turbulensi gitu, perseteruan antara kekuatan-kekuatan besar. Pilihannya kalau dalam bidang keamanan adalah dua. Apakah memilih kolektif security yang seperti tadi ASEAN Security Community, ya, ASEAN Security Community atau Security Community satunya lagi yang tidak berpihak kepada Security Treaty, misalnya disebut dengan Collective Defense bersama yang tidak membuat fakta-fakta baru gitu. Nah, di Asia Pasifik ini kan baru-baru ini kan ada lagi baru muncul, walaupun belum terlalu lama, tapi banyak yang menyebut bahwa ini salah satu contoh ya. AUKUS misalnya kan sekarang ini, ini juga adalah contoh bagaimana boleh dia hadir di Asia Pasifik, tapi lebih mengedepankan penyelesaian secara damai. Sesuai dengan piagam PBB tadi gitu. Di Afrika juga ada, apalagi Afrika kan dekat sekali dengan NATO, di atasnya ke sana. Itu juga menjadi, mereka memandang bahwa sebaiknya ya boleh hadir tapi dikedepankan cara-cara damai untuk penyelesaian masalah yang muncul di antara hubungan antar negara. Oke, kalau misalkan di Asia tadi ada SEATO, apa mungkin ada yang gabung NATO nggak ya? Oh, tapi seenggaknya tadi di bawah NATO ya pada saat itu. Kalau di Afrika tahun 55 saya nggak tahu negara apa aja yang udah merdeka, kayaknya belum banyak ya. Ya, tahun 55 itu kalau menurut catatan negara peserta konferensi Asia Afrika baru ada 6 yang hadir dari KA. Harusnya itu 7, tapi Afrika Selatan pada saat itu tidak diundang karena menerapkan diskriminasi rasial apartheid. Yang datang dari Afrika 6 itu kalau nggak salah Mesir, Libya, Ethiopia, Gold Coast yang sekarang menjadi Ghana, kemudian Libya, lalu Sudan. 6. Tadi Libya 2 kali. Libya, Sudan, berarti satu lagi Liberia. Oh, Liberia. Nah, baru 10 tahun setelah itu dianggap sebagai dampak dari konferensi Asia Afrika lahir 34 negara baru merdeka di Afrika. Jadi 34 tambah 6 jadi 40 gitu. Dan nah sejak itu tuh muncul isu keamanan di sana karena
negara-negara yang baru muncul pada saat itu entah sengaja atau tidak, ya memang situasi internasionalnya sedang seperti itu, tertarik pada salah satu rembesan dari Perang Dingin. Ada yang menyebut dirinya kelompok Monrovia, ada yang menyebut dirinya kelompok Casablanca. Nah, kelompok Monrovia sama kelompok Casablanca ini pada saat itu memang tidak terlalu lama, nggak nyampe 2 tahun, karena akhirnya mereka mungkin sadar ya, nggak perlu lagi berseteru seperti itu, lalu lahirlah OAU, Organization of African Union. Nah, OAU ini kan menjadi semacam organisasi regionalismenya Afrika yang diinisiasi oleh Presiden Ghana, Kwame Nkrumah, sehingga dijuluki The Father of Africa. Dia mengusulkan the United States of Africa, karena masalah keamanan di Afrika, menurut Kwame Nkrumah hanya bisa selesai kalau negara-negara yang jumlahnya banyak sekali di benua Afrika itu mau berada di bawah Perserikatan Afrika, seperti Amerika Serikat seperti itu. Karena masalah yang muncul di bidang keamanan regional itu disebabkan oleh masalah perbatasan negara, kemudian masalah tribalisme di sana yang mendorong mereka jadi terus-menerus berkonflik, dan itu menyeret kekuatan asing. Sampai ada 3 kelompok, ada kelompoknya Blok Barat, ada kelompok Blok Timur, dan ada satu lagi kelompoknya yang sejalan dengan Kwame Nkrumah, kelompok Gerakan Non-Blok. Dan itulah yang menyebabkan mungkin keamanan di Afrika sampai hari ini masih berputar-putar di situ gitu, walaupun sudah lama merdeka gitu ya. Misalnya seperti ya kita tahu ada banyak pasukan asing di Afrika ya, yang terjadi di Afrika Utara misalnya, Kongo itu ya gitulah kurang lebih. Seru juga ya emang kalau bahas tentang integritas keamanan. Ya sebenarnya memang sekarang juga lagi di mana-mana di berita juga bahas tentang ya yang konflik Eropa Timur itu ya. Terus ada yang sangkut pautin dengan yang sebelah baratnya dan lain-lain. Itu ada banyak banget ada banyak banget teori lah. Ada banyak asumsi juga gitu. Tapi saya nemu sesuatu hal yang unik kemarin ketika saya baca-baca nih dari Malcolm X, King Solomon Baptist Church, Detroit, 10 November 1963. This is the things that you and I have to understand. And these people who came together in Bandung didn't have nuclear weapons. They didn't have jet planes. They didn't have all of the Navy armaments. But they had unity. Itu menarik banget gitu. Mungkin Pak Desmond lah yang lebih paham urusan hubungan internasional. Kalau dari saya pribadi, saya mikirnya memang Asia dan Afrika itu unity is the ultimate power. Gitu. Jadi mungkin dari versi lainnya tentang Genghis Khan gitu ya. Di versi barat bercerita bahwa Genghis Khan itu menjajah. Tapi ketika saya baca di sana, ternyata Genghis Khan itu nggak ingin ada perpecahan antar suku, peperangan antar suku, dan dia ingin menyatukan semuanya menjadi khanat. Gitu. Jadi itu sangat Asia banget, itu menurut saya ya Pak ya. Tapi nggak tahu nih kalau dari perspektif HI gitu, orang HI gimana? Saya kan sering baca buku Bandung Connection gitu. Di situ Cak Ruslan tuh ngomong menerima surat dari para penerima Nobel Perdamaian di Amerika Serikat, dan isinya itu kurang lebih seperti ini digambarkan, nyambung dari apa yang disampaikan Kang Balki. Mereka tuh berharap sekali bahwa Konferensi Asia Afrika akan memberikan bentuk perdamaian baru yang lebih hakiki, yang lebih spiritualis, bukan perdamaian yang di bawah todongan pedang, katanya gitu. Jadi ini memperlihatkan, dia sampai ada kata-kata disebut bukan perdamaian ala Tsar katanya, Roma bukan, tapi perdamaian ala Asoka dari timur. Jadi ini kan memperlihatkan kalau di dalam studi konflik dan resolusi konflik ada beberapa jalan menuju perdamaian. Ada jalan yang disebut dengan bersiaplah, kalau ingin perang harus siap, jika ingin damai harus siap perang.
si vis pacis para bellum, jika ingin damai harus siap perang. Ini adalah cara pandang realisme di dalam hubungan internasional bahwa kalau ingin damai maka kita harus siap perang. Realisme harus punya kekuatan militer yang kuat, harus ada keseimbangan kekuatan yang disebut balance of power, terus ada lagi kekuatan ekonomi juga harus menunjang. Kalau Anda nggak punya itu, solusinya maka Anda harus ikut misalnya dengan aliansi militer yang sudah ada. Nah, di luar itu ada cara pandang juga yang mengatakan tidak harus seperti itu perdamaian tercapai. Perdamaian juga akan tercapai kalau kita punya niat baik, mau bekerja sama. Kalau semua negara di satu kawasan bekerja sama, maka akan tercipta yang namanya interdependency, saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian interkoneksi, terhubung satu sama lain. Nah, apakah negara-negara yang sudah mengalami ketergantungan itu, yang sudah terhubung satu sama lain itu akan mau mempertaruhkan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri dengan perang? Tentu kan tidak. Karena semua akan berusaha mempertahankan bentuk yang sudah ada itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Malcolm X tadi, kalau melihat dari pandangan ini, itu dekat sekali dengan cara pandangan bahwa perdamaian bisa ditempuh dengan membangun kerjasama, persatuan. Nah, ya menarik. Berarti selama ini di Barat nggak ada ya? Karena kalau Barat kan selalu menggunakan kerjasama itu menggunakan format ya, legal binding kan kayak gitu. Apa tuh legal binding? Terikat secara hukum kayak gitu kan. Iya. Ada traktatnya, terikat secara hukum, kemudian ada sanksi, ada reward. Ini biasanya kan disebut sebagai cara-cara positifis gitu. Sementara kalau di luar cara bekerja sama seperti ini, banyak sekali yang tidak mewajibkan seperti itu. Nah, kita kan melihat seperti bagaimana ASEAN berkembang gitu kan. ASEAN kan kalau kita lihat mengutamakan ASEAN Way itu kan adalah musyawarah mufakat gitu, konsensus, non-intervensi. Mengutamakan apa di situ? Mengutamakan kerjasama. ASEAN kan tidak ada sharing power seperti membagi kedaulatan negara seperti yang dilakukan sama Uni Eropa misalnya di barat sana. Ini kan memperlihatkan bahwa ASEAN adalah salah satu pola yang seperti diimpikan dalam Dasar-Sila Bandung itu. Mereka bekerja sama, mengedepankan kesetaraan, mengedepankan good neighborhood policy, kebijakan bertetangga yang baik, tanpa harus mengikat diri pada salah satu kesepakatan seperti yang disebut dengan membagikan kedaulatan atau sharing power atau sharing sovereignty. Tapi ASEAN sampai sekarang sejak dia berdiri kan berhasil membuktikan menghindari konflik-konflik di kawasan Asia Tenggara ini yang sangat dikhawatirkan dulu pada saat dia berdiri. Latar belakang yang paling kuat itu kan adalah perang proksi ya di Indo-China. Ketika blok barat dan blok timur berseteru di sana di Eropa, tapi perang besarnya justru terjadi di Asia Tenggara kan. Kita nonton film Rambo kan. Ya, Vietnam. Perang Vietnam gitu. Padahal kan yang bermusuhan itu di sana gitu. Iya. Di jauh sana, di utara sana. Tapi fans clubnya lah ya, ini berantem gitu. ya. Nah itu kan jangan sampai terus menerus akhirnya menjadi latar belakang bagaimana menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini tanpa harus mendikte negara anggotanya, misalnya mengedepankan prinsip-prinsip tadi seperti ASEAN Security Community, kesetaraan, inklusivitas, ya itu contohnya ASEAN ini. Jadi ya musyawarah dan mufakat ya itu Asia banget, Asia ya itu Asia lah gitu, itu local wisdom, Asian wisdom, nggak lokal juga gitu, gede soalnya. Ya itu menarik, sebenarnya di kepala saya tuh agak kebayang tuh sampling-samplingnya atau contoh-contohnya tuh ya Eropa Timur gitu, tapi mau ngomong juga bingung karena bukan Asia Afrika gitu kan. Tapi itu membuktikan bahwa value itu sebenarnya universal kan. Iya. Ada juga hidup di Eropa Timur, masuk Kang Balgi kan gitu. Iya, karena ada sedikit perbedaan lah ketika saya di Eropa Timur gitu. Dia sedikit kayak Asia, menggunakan empati, simpati, pendekatan sosial komunalnya itu ada. Kalau Barat itu kan lebih individualis, jadi saya harus keren, saya harus kuat supaya yang lain nurut. Yang saya lihat ini dari hidup keseharian aja gitu ya. Itu lebih
Barat tuh seperti itu. Ada apa ya? Bukan arogansi tapi embrace yourself gitu. Kalau Timur ada urusan sosialnya, empatinya, gitu. Pendekatannya dengan perasaan, kayak gitu. Dan Asia itu sangat komunal, empati banget. Jadi makanya bisa ya dengan konsensus tadi gitu. Dimana kemarin saya ngobrol sama Ibu Dahlia bahwa ini tuh tidak di Asia Afrika ini semuanya equal ya, equality. Setara. Jadi nggak ada negara dominan, negara minoritas gitu ya. Ya itu asik juga gitu. Ya mungkin boleh saya tutup? Boleh. Tapi correct me if I'm wrong ya Pak ya. Jadi sila kelima dari dasar sila Bandung ini kok rasanya simpel ya. Kalau ibaratnya mungkin ini bahasa sehari-hari ya. Kalau sanggup bertahan sendiri ya lakukan. Kalau misalkan nggak sanggup bertahan sendiri ya silakan bergabung dengan yang lain. Cocok, udah itu. Segitu ya? Dan itu dijamin hukum internasional. Pasal 51 PBB. Jadi setelah bahas panjang lebar, cuman gitu doang intinya. Tapi itu yang diimpikan oleh setiap negara. Oh, itu tiap negara. Iya, supaya diakui kan bahwa boleh dong saya begini gitu. Jangan sampai ketika saya memilih untuk bekerja sama atau bergabung ya dengan kelompok militer seolah-olah dituduh menarik kekuatan asing misalnya seperti itu. Oke, ya itulah sesimpel itulah sila kelima dari dasar sila Bandung. Oke, sampai jumpa di podium episode ke-7. Kita bakal bahas sila ke-6.